Selamat datang di channel Suara Papua ID. Di sini, kita akan membahas berbagai isu dan peristiwa yang relevan dengan Papua, termasuk sejarah perjuangan dan kemerdekaan, isu-isu politik, sosial, dan budaya, serta perkembangan terkini di wilayah Papua. Mari kita bersama-sama mendengarkan suara Papua dan menghargai beragam perspektif untuk memahami kompleksitas dan kekayaan Papua. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan semoga pembahasan di channel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Papua dan masyarakatnya. Program dekolonisasi The Hammarskjöld untuk Papua Barat pada tahun 1961 terjadi dalam konteks sejarah perjuangan Papua merdeka melawan penjajahan dan dominasi asing. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah Papua merdeka yang terkait dengan program ini. Pada tahun 1961, dekolonisasi Papua Barat merupakan upaya untuk mencari solusi atas status politik wilayah tersebut setelah berakhirnya era penjajahan Belanda. Berikut adalah sejarahnya. 1. Posisi sebagai bagian dari Hindia Belanda. Papua Barat, sebelumnya dikenal sebagai Irian Barat, merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Setelah berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945, otoritas kolonial Belanda kembali menguasai wilayah Papua. 2. Tuntutan Indonesia. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menuntut wilayah Papua Barat sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tuntutan ini didasarkan pada argumen bahwa wilayah tersebut memiliki sejarah dan ikatan budaya dengan Indonesia. 3. Kontroversi atas status politik. Persoalan atas status politik Papua Barat menciptakan ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia menuntut wilayah tersebut dengan alasan historis dan geografis, sementara Belanda berusaha mempertahankan kendali atas wilayah kolonialnya. 4. Peran dekolonisasi dan PBB. Dalam upaya untuk mencari penyelesaian damai, PBB, di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal The Hammarskjöld, berperan sebagai mediator antara Indonesia dan Belanda dalam masalah Papua Barat. PBB mendukung penyelenggaraan program penentuan pendapat orang Papua, PEPRA, untuk memungkinkan penduduk Papua Barat menentukan masa depan politik wilayah mereka. 5. Program penentuan pendapat orang Papua, PEPRA, 1969. Pada tahun 1969, referendum PEPRA diadakan untuk memberikan kesempatan bagi penduduk Papua Barat untuk memutuskan apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memperoleh kemerdekaan. Hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Papua Barat memilih untuk bergabung dengan Indonesia. 6. Kontroversi dan kritik. Hasil referendum PEPRA menuai banyak kontroversi dan kritik. Beberapa pihak menuduh bahwa proses pemungutan suara tidak adil dan transparan, serta menganggapnya sebagai manipulasi politik dari pihak Indonesia. Kritik juga ditujukan pada penduduk Papua yang tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses ini. Meskipun referendum PEPRA pada tahun 1969 menandai transisi Papua Barat dari penguasaan Belanda menjadi bagian dari Indonesia, perjuangan untuk kemerdekaan dan otonomi lebih besar tetap berlanjut. Beberapa kelompok dan individu di Papua Barat masih menuntut kemerdekaan dan mengangkat isu-isu hak asasi manusia dan politik yang kompleks. Konflik bersenjata dan upaya mencari perdamaian telah menjadi tantangan besar bagi Papua Barat dan pemerintah Indonesia hingga saat ini. Sejarah Papua Barat menjadi cerminan perjalanan panjang menuju pencarian solusi yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Papua, solusi yang adil bagi rakyat Papua. Aneksasi dalam hukum bangsa-bangsa adalah meluaskan wilayah negara dengan cara kekerasan, terkadang dengan traktat. Biasanya dengan dalih, kekeluargaan bangsa serta hubungan kenegaraan atau kebudayaan. Jika pemerintah daerah yang dianeksasi itu ditiadakan dengan peperangan, maka aneksasi itu dinamakan dengan peperangan, maka aneksasi dinamakan Debelitio, Lat. Contoh Debelitio, Korea oleh Jepang, 1910, Albania oleh Italia, 1939, Ceko oleh Jerman, 1939. Jika daerah yang dianeksasi tidak mempunyai status, tak bertuan, dinamakan occupation, Lat. Contoh occupation, Montenegro oleh Serbia, PDI, Indonesia oleh Jepang, 1942 hingga 1945, Ensiklopedi. Kebenaran tentang adanya aneksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua Barat dibagi dalam dua tahap, yaitu, pertama, aneksasi dengan traktat, perjanjian, tahap kedua, aneksasi melalui kekerasan militer negara Republik Indonesia.
Aneksasi dengan traktat, perjanjian upaya aneksasi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua Barat oleh pemerintah Indonesia sesungguhnya sudah diawali dengan perdebatan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, 31 Mei 1945 mengalik pada soal wilayah dan bentuk negara Indonesia. Dalam sidang BUPKI, pada bagian akhir pidatonya, si Bung Insinyur Soekarno menegaskan, maka oleh karena itu, di dalam sidang ini saya akan memberikan suara saya kepada paham bahwa negara Indonesia harus meliputi Pulau Malaya dan Papua. Dalam perdebatan tentang wilayah negara Indonesia ada perbedaan cara pandang atau perbedaan pendapat yang sangat tajam antara kubu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dengan kawan-kawan. Soekarno menghendaki Malaka dan Papua juga masuk sebagai wilayah Indonesia atas alasan yang spekulatif dari sejarah kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Sedangkan Hatta lebih suka Malaka merdeka sendiri. Dan gagasan tentang Papua, Hatta justru mengkhawatirkan tumbuhnya pikiran imperialisme di kalangan kolega-koleganya, sehingga menginginkan nasib bangsa Papua diserahkan kepada rakyat Papua sendiri. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, pikiran imperialisme Insinyur Soekarno, Presiden pertama RI, dan kawan-kawan, kolega-koleganya, tidak dapat dibendung. Pemerintah Indonesia terus berupaya lewat diplomasi politik untuk memperluas wilayah negara sampai ke wilayah Netherlands New Guinea. Diplomasi memperluas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dengan traktat atau perjanjian dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dan perundingan dengan pemerintah Belanda. Persetujuan-persetujuan antara Belanda dan Indonesia antara lain, Persetujuan Linggarjati, 1947, Persetujuan Renville, 1948, dan dalam Konferensi Meja Bundar, KMB, tahun 1949 terjadi kompromi antara Belanda dan Indonesia. Dalam pasal 2 kompromi, Charter of the Transfer of Sovereignty yang dihasilkan KMB menetapkan antara lain menyebutkan, that the status quo of the residency of New Guinea shall be maintained with the stipulation that within a year from the date of transfer of sovereignty of the Republic of the United States of Indonesia, the question of the political status of New Guinea be determined through negotiation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands. Managasi Sihombing, aspek hukum keberadaan Irian atau Papua dalam Republik Indonesia dan isu-isu, aneksasi dengan traktat atau perjanjian melalui pertemuan diplomasi dan perundingan-perundingan antara pemerintah Indonesia dan Belanda terus mengalami kegagalan. Terutama, perundingan yang bersifat kompromi dalam KMB, 1949, yang gagal total karena tidak diimplementasikan oleh Belanda, telah direspons oleh Presiden Soekarno, Presiden pertama RI, melalui sebuah perintah yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat, Trikora, 19 Desember 1961, di alun-alun utara kota Yogyakarta. Komando dengan nama Sandi Mandala Trikora merupakan awal dari perintah agresi militer Indonesia, TNI, di atas tanah dan orang asli bangsa Papua Barat. Kompromi politik antara kedua negara kolonisator yang masing-masing berambisi menguasai wilayah dan bangsa Papua Barat terus berlanjut, setelah perebutan Papua dengan agresi militer pada awal 1962 oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada 15 Agustus 1962 dibuat lagi suatu perjanjian, yang dikenal dengan nama New York Agreement, Perjanjian New York, antara pemerintah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia di kota New York, Amerika Serikat. Perjanjian New York adalah salah satu persetujuan antara Belanda dan Indonesia yang sukses, setelah PBB dan Amerika Serikat terlibat secara langsung untuk pertama kalinya dalam persoalan status politik dan hukum bangsa Papua. Tetapi, bangsa Papua tidak dilibatkan dalam perjanjian New York itu. Sebagaimana juga telah terjadi dengan persetujuan-persetujuan sebelumnya. Dengan demikian terlihat jelas, bahwa PBB, Indonesia dan Belanda serta Amerika Serikat telah mengabaikan atau kasarnya telah meniadakan right of self-identification dan right of self-determination dari bangsa Papua Barat. Dalam sidang umum PBB 1961 orang asli bangsa Papua tidak berbicara untuk menentukan nasib masa depan mereka walaupun Nicholas Jowe, Tanggahma, dan Womsiwor berada di Amerika Serikat saat itu. Perdebatan di PBB pada waktu itu mengecewakan. Pada rapat luar biasa Dewan Papua November 1961, Jowe, Tanggahman, dan Womsiwor tidak hadir. Trio ini persis waktu itu sudah berangkat ke Amerika sebagai ahli pada delegasi Belanda di PBB. Seperti kita ketahui, hal ini bukanlah keberhasilan. Luns dipaksa menarik kembali rencananya dan harus puas dengan resolusi Brazzaville,
di mana bukan saja yang diungkapkan dukungan terhadap azas menentukan nasib sendiri, tetapi Belanda juga dianjurkan untuk sekali waktu bicara dengan Indonesia. Juga dalam arti lain kunjungan ini bagi Jowe dan rekan-rekannya merupakan satu kekecewaan besar. Orang-orang Papua sama sekali hampir tidak dibutuhkan. Mereka merasa terguncang oleh iklim di sidang umum PBB, yang menurut penilaian mereka ditentukan oleh emosi-emosi dan perasaan-perasaan anti-kolonial. Lebih khusus lagi mereka dengan heran dan kaget bertanyakan diri, dari mana semua orang-orang itu mendapatkan hak untuk tanpa pengetahuan sedikit pun tentang urusan perkaranya berani memberikan penilaian terhadap Papua dan penduduknya. Satu-satunya hiburan mereka adalah wakil-wakil kelompok Brazzaville. Jowe terutama terkesan oleh Menteri Luar Negeri Nigeria Wachuku, yang berani melawan orang-orang Rusia, dengan menyatakan mendukung dekolonisasi yang perlahan-lahan dan satu persahabatan yang tetap antara kolonisator dan yang dijajah. Hal itu sesuai dengan isi hati Jowe. Namun, harus dipertanyakan juga apakah Belanda akan mampu bertahan melawan tekanan internasional ini. Berita-berita tentang perkembangan di New York memperkuat pemikiran di antara orang-orang Papua, apabila harus, mereka mesti memikul sendiri tanggung jawabnya. Pemikiran untuk memproklamasikan kemerdekaan di hari-hari ini mulai turut berperan dalam diskusi-diskusi di antara orang-orang muda yang sadar politik di Hollandia dan tempat lain di luar negeri. Gemanya masuk juga sampai ke PBB. Pada pihak lain perkembangan-perkembangan baru di Papua dipandang dengan prihatin, yang mendorong Subandrio mengatakan dalam sidang umum bahwa negaranya tidak berpikir untuk bertindak sambil menggunakan senjata selama urusan ini tetap ada melulu antara Belanda dan Indonesia. Hal itu akan menjadi lain kalau Indonesia dihadapkan kepada fight accompli, seperti proklamasi kemerdekaan Irian Barat. Dalam sidang umum PBB tersebut terlihat ambisi Indonesia yang menggebu-gebu untuk menganeksasi Papua Barat. Belanda yang semakin terdesak oleh tekanan internasional, harus berpikir dua kali untuk akhirnya melepaskan tanggung jawab kepada orang Papua, untuk menentukan nasib sendiri secara langsung berhadapan dengan Indonesia. Bila semua pihak dalam sidang umum PBB tetap sadar dan setia menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas-asas hukum internasional, seharusnya tidak perlu dibuat perjanjian New York untuk plebisit. Karena bangsa Papua sudah menyatakan kemerdekaan 19 Oktober 1961 sesuai dengan asas-asas dekolonisasi dan Konvensi HAM atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948, Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2, sebaliknya harus ada suatu keputusan di PBB untuk menyerahkan kedaulatan dan kekuasaan administrasi pemerintahan oleh Belanda kepada bangsa Papua Barat melalui elit-elit politik bangsa Papua. Dan untuk selanjutnya bekerja sama dengan PBB menyusun pemerintahan negara Papua Barat. Apalagi dalam sidang PBB sudah terdengar juga gema suara-suara kemerdekaan bangsa Papua Barat. Sebagaimana terungkap dalam unjuk rasa terbesar di Hollandia. Unjuk rasa terbesar terjadi 10 Agustus 1962 di Hollandia, di mana berhimpun kira-kira 1.400 orang. Kata pembukaan disampaikan oleh Kaisiepo, yang menuntut bahwa pemerintah Belanda sebelum pergi masih harus memberikan hak dan kekuasaan di Papua Barat kepada orang-orang Papua, juga anggota Dewan Eliezer Bonai, Arfan, dan Mofu memperdengarkan suaranya. Tuntutan yang dirumuskan Kaisiepo dituangkan dalam satu resolusi, yang pada 13 Agustus 1962 dibubuhi 150 tanda tangan dan diajukan kepada Platel dengan permohonan untuk diteruskan kepada Sekjen PBB. Tetapi PBB dan negara-negara anggota tidak dapat berbuat banyak untuk mendukung kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua Barat, karena masing-masing negara dengan kepentingan mereka tidak ingin terlibat dalam kasus Papua, sedangkan pemerintah Belanda sendiri tidak dapat berbuat lebih jauh karena tidak dapat dukungan dari Amerika, Inggris, dan Australia secara pasti. Dan selanjutnya, membiarkan Indonesia menganeksasi Papua melalui traktat, perjanjian, New York, dan implementasi awal diwujudkan dengan penyerahan administrasi dari Netherlands New Guinea kepada United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA, 1 Oktober 1962. Kemudian UNTEA menyerahkan administrasi kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963. Penyerahan administrasi dan penurunan bendera Papua Bintang Kejora, Bintang Fajar, melalui perjanjian New York. Tindakan itu oleh orang asli bangsa Papua sekarang disebut sebagai aneksasi dengan traktat. Bila disimak pengertian kata aneksasi dikaitkan dengan definisi menurut hukum bangsa-bangsa dibandingkan dengan kata integrasi, ada perbedaan yang sangat mencolok. Integrasi adalah penggabungan sedangkan aneksasi, annexation, artinya penyerbuan atau pencaplokan, penggabungan dengan.
Berkaitan dengan persoalan status politik dan hukum bangsa Papua, maka dikatakan aneksasi kemerdekaan kedaulatan Papua Barat dengan kekerasan. Dalam hal ini penggabungan secara paksa dengan kekerasan militer Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia menganeksasi atau menggabungkan dengan Traktat Integrated by Agreement, wilayah dan bangsa Papua Barat dirasakan masih ada ganjalan, karena menurut New York Agreement, bangsa Papua harus menentukan nasib sendiri lewat plebissit, referendum. Supaya pemerintah Indonesia dapat memenangkan penentuan pendapat rakyat yang diadakan lewat plebissit, maka perlu dibuatkan situasi dan kondisi politik ke arah kemenangan mutlak dengan cara apapun. Sebelum New York Agreement ditandatangani, pemerintah Indonesia telah merencanakan dan melakukan agresi militer merebut tanah Papua Barat. Perlu dicatat, bahwa perjanjian New York adalah perjanjian antara Belanda dan Indonesia, bukan antara Indonesia dan bangsa Papua, dan agresi militer merebut Papua pertama terjadi antara Indonesia dan Belanda. Operasi militer untuk berintegrasi dengan kekerasan integrated by violence secara faktual dirintis mulai tahun 1961 dengan masuknya bala tentara Indonesia ke Papua dengan sebutan sukarelawan dalam melakukan infiltrasi untuk menguasai sebagian wilayah Papua dari Belanda dan kemudian Papua dimanfaatkan untuk mengacaukan jalannya pemerintahan Belanda atas Papua. Salah satu perwira ABRI yang menjadi infiltran itu adalah Kapten Beni Moerdani, kemudian menjadi Men Pangap 1983 hingga 1988, Menhamkam 1988 hingga 1993, dengan pasukan berkekuatan 206 orang berasal dari Rkad dan Kompi 2 Batalion 530, para dari Kodam Brawijaya. Pasukan ini diterjunkan di Merauke dengan sandi Operasi Naga. Operasi penyusupan di Papua secara keseluruhan diberi sandi Operasi Jayawijaya. Setelah New York Agreement disetujui, Beni dipindahkan ke Hollandia, Jayapura sekarang, menjadi komandan sementara seluruh pasukan infiltran Indonesia di Irian Barat. Sesudah New York Agreement ditandatangani, berakhir sudah perang diplomasi maupun perang fisik antara Belanda dan Indonesia. Tetapi Indonesia belum merasa tenang, karena masih harus menghadapi orang Papua yang telah memiliki kemerdekaan 1 Desember 1961. Pemerintah Indonesia yang sebelumnya berperang melawan Belanda untuk menganeksasi Papua Barat, mulai mengkonsolidasi ABRI untuk melawan para pejuang yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Para pejuang nasionalisme Papua Barat dicap separatis, makar, disintegrasi, gerakan pengacau keamanan, GPK, dan stigma lainnya. Aneksasi kemerdekaan kedaulatan Papua Barat melalui kekerasan militer Indonesia. Bila kita membaca sejarah perjuangan suatu bangsa, maka stigmatisasi makar, separatis, dan lainnya lebih banyak digunakan oleh penjajah untuk membungkam perjuangan kemerdekaan suatu bangsa. Misalnya, di masa lampau ketika Afrika dijajah Perancis, Inggris, Spanyol dan Portugal, kaum nasionalis yang berjuang melawan penjajah digambarkan dan dituduh gangster, agitator, ekstremis, pemimpin gerombolan atau pembunuh, bukan sebagai pejuang kebebasan. Untuk menaklukkan pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat, militer Indonesia yang pada saat itu disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, melakukan operasi militer di seluruh tanah Papua Barat. Pemerintah Indonesia menganggap negara Papua adalah negara boneka buatan Belanda. Oleh karena itu, harus dibubarkan atau ditiadakan sama sekali dari planet bumi ini. Sebagaimana yang telah disampaikan mantan Presiden Soekarno, Presiden pertama RI, dalam pidatonya, yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat, Trikora, 19 Desember 1961 di alun-alun utara kota Yogyakarta. Pikiran imperialisme membuat negara Papua dicap atau diidentikan dengan negara boneka buatan Belanda. Sayang pemerintah Indonesia lupa, bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia juga atas belas kasihan Jepang, atas penjajahan yang amat panjang 350 tahun oleh Belanda. Sesungguhnya Indonesia juga boneka buatan Jepang, karena kemerdekaan diberikan secara cuma-cuma tanpa ada pertumpahan darah oleh Jepang. Kekerasan militer Indonesia untuk memperluas wilayah ke tanah Papua Barat melalui operasi militer dikenal dalam berbagai sandi operasi. Pada tahun 1963, Men Pangkat Jenderal A. Yani mengeluarkan perintah Operasi Wisnumurti untuk mendatangkan pasukan dari divisi-divisi di Jawa, Makassar, dan Maluku untuk mengembangkan kekuatan tempur dan staf Kodam 17, Komando Daerah Militer 17. Tugas pokok Kodam ini adalah menegakkan kewibawaan pemerintah Indonesia, menjamin ketertiban dan keamanan serta membantu pemerintah sipil membangun Irian Barat. Operasi-operasi militer Indonesia selanjutnya adalah Operasi Sadar di bawah Komando Pandam Brigjen R. Kartinjo,
1965, di Manokwari dan Kebar untuk menangkap Ferry Awam dan Julianus Wanma secara hidup atau mati. Sebanyak 36 orang korban dan yang lain busuk di hutan, Operasi Baratyuda oleh Pangdam Brigjen R. Bintaro, 1966 hingga 1967, bertujuan menghancurkan perlawanan dan mempersiapkan kemenangan Pepera, daerah konsentrasi Manokwari, Sorong, Merauke, dan Jayapura dan 73 orang tewas. Operasi dibawa oleh Pangdam Brigjen Sarwo Edi untuk memenangkan situasi psikologis demi kemenangan Pepera. Operasi ini berhasil menembak 73 orang, 60 orang ditangkap, 3.539 orang menyerahkan diri dari kelompok-kelompok. Perlawanan dari suku Arfak di Manokwari dipimpin Lodewijk Mandacan dan Ferry Awam, serta seluruh daerah Papua, dengan jumlah korban 634 orang. Untuk memenangkan Pepera, intimidasi dan kekerasan penyiksaan, serta pembunuhan telah memaksa sebagian orang memilih menjadi Indonesia. Secara keseluruhan dalam operasi militer dilibatkan 6.220 orang pasukan. Operasi Pamungkas, 1970 hingga 1976, sesudah memenangkan Pepera, 29 Januari 1970, Brigjen Acub Zainal ditunjuk menjabat Pangdam Cendrawasih. Operasinya di Manokwari untuk menangkap Ferry Awam yang belum menyerah dan banyak korban. Operasi Senyum, 1977 hingga 1978, oleh Panglima ABRI, Jenderal M. Yusuf, wilayah operasinya Wamena dan Timika. Jutaan nyawa orang Papua menjadi korban. Robin Osborne mencatat operasi militer paling buruk, DOM, 1980 hingga 1984, pembunuhan Arnold AP dan jutaan nyawa korban serta banyak rakyat eksodus ke PNG. Operasi Gagak I, Pangdam Maijen Haji Simanjuntak, 1985 hingga 1986, Operasi Gagak II, Pangdam Maijen Haji Simanjuntak, 1986 hingga 1987, dengan tugas pokok menghancurkan GPK, Operasi Kaswari di bawah Pangdam Trikora, Maijen Wismoyo Arismunandar, Operasi Kaswari, 1987 hingga 1988, tugas pokok menghancurkan OPM secara fisik, Operasi Kaswari II di sepanjang perbatasan PNG dengan titik tekanan operasi teritorial, intelijen, dan tempur serta Kamtipmas, Operasi Raja Wali di bawah Pangdam Maijen Abinowo, Operasi Raja Wali I, 1989 hingga 1990, dan Operasi Raja Wali II, 1990 hingga 1991, ditujukan untuk menghancurkan Organisasi Papua Merdeka, OPM, di sepanjang perbatasan PNG. Setelah gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998, operasi militer masih berlangsung. Seperti yang terjadi di Tinggi Nambut, Pegunungan Tengah Papua pada 2008 hingga 2011 dengan sandi operasi kontingensi, untuk menumpas TPN OPM yang dipimpin Jenderal TPN Goliat Tabuni. Dan operasi militer dalam praktiknya akan berlanjut selama belum ada penyelesaian status politik dan hukum bangsa Papua Barat secara setara, damai, demokratis, adil, beradab dan bermartabat. Operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia itu sama saja dengan perang melawan orang Papua yang mempertahankan hak kemerdekaan mereka. Perang untuk memperluas wilayah NKRI dengan operasi militer di tanah Papua, kita sebut sebagai aneksasi debilitation, yaitu aneksasi suatu wilayah dengan cara perang. Dengan demikian wilayah Papua telah aneksasi dengan traktat dan perang. Para elit politik dan rakyat Papua yang memahami HAM politik telah berjuang mempertahankan kemerdekaan 1 Desember 1961 dari proses aneksasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sehingga timbul perlawanan dalam berbagai bentuk dan cara di seluruh tanah air Papua Barat. Mantan Gubernur Papua, Eliezer J. Bonai, menjadi salah satu pemimpin perlawanan dengan mendirikan Nasional Partai Papua, NAPA. Eliezer J. Bonai melakukan perlawanan karena ia menganggap bahwa Indonesia mengingkar janji, tidak memberikan kemerdekaan secara penuh kepada rakyat Papua Barat. Trianus Aronggear dan kawan-kawan juga melakukan perlawanan sejak 20 Juli 1963. Trianus yang adalah seorang guru SD YPK di Manokwari, beberapa kali melakukan pertemuan rahasia untuk menentang penyelenggaraan Pepera. Bahkan pada 16 April 1965, Trianus bersama Caleb Tarau, Manuel Horota, Manuel Watova, Julianus Wanma, dan Melianus Sawaki, mengibarkan bendera Papua Barat dan menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua. Ketika pemerintah Indonesia mengetahui, Trianus dan beberapa rekan ditangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa. Pasukan gerilya Organisasi Papua Merdeka, OPM, dibentuk pada 1 April 1965, ketika Ferdinand Awam mengumpulkan sejumlah mantan anggota PVK, Papua Free Ligers Corps.
Setelah melakukan latihan selama beberapa bulan, pada 18 Juli 1965 sekitar pukul 4 pagi, 450 anggota OPM menyerbu pos TNI di Arfai, Manokwari. Pada 27 November 1971 Ferdinand Awam ditangkap dengan cara bujukan oleh Pangdam Cendrawasih Acub Zainal melalui Trianus Aronggear. Kemudian dibunuh entah di mana. Secara organisasi OPM lahir dan tumbuh dalam dua gerakan gerilya. Gerakan bawah tanah didirikan oleh Asar Demotahai pada 1963 di Jayapura. Gerakan itu menempuh jalan lebih kooperatif dengan pemerintah Indonesia. Organisasi yang pada 1970 setelah Pepera selesai terus aktif membina para pengikutnya di Kabupaten Jayapura, terutama di Pantai Timur, Pantai Barat, Depapre dan Genyem. Asar Demotahai ditangkap dan dipenjarakan sampai akhir hidupnya. Bentrokan antara OPM yang berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Papua terus terjadi. Pada tanggal 26 Juli 1965 penyerangan terhadap anggota Puterpa, sekarang Koramil, Pen, di Kebar, Manokwari dipimpin oleh Johannes Jambuane dengan kekuatan 408 orang, peristiwa Pos Sansapor. 2 Februari 1968 pasukan OPM pimpinan Julianus Wanma dan David Prawar menyerang pos Puterpa dengan kekuatan berkisar 200 orang. Peristiwa di Irai Anggi pada tanggal 4 hingga 6 Maret 1968 OPM pimpinan Yosep Indi menyerang Pos Kompi 3314 Siliwangi. Pada tahun 1967 Mayor Tituler Lodwig Mandacan masuk hutan mendukung Ferry Awam atau mendukung OPM dengan kekuatan 14.000 suku Arfak. OPM pimpinan Daniel Wanma menyerang Pos Makbon pada tanggal 21 Januari 1968. Pada 27 April 1969, sebuah pesawat yang membawa Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Panglima Kodam setempat ditembaki. Dan dibahas oleh Sarwo Edi dengan menerjunkan Tentara Payung Indonesia dari Jawa Barat pada 30 April 1969 hingga sekitar 14.000 orang melarikan diri ke hutan ketika pesawat pembom B-26 memberondong Enarotali, pada tanggal 1 Juli 1971 dari markas Victoria di Jayapura. Z. Javed Rumkora memproklamasikan pemerintahan Papua Barat di Nabire pada tahun 1971 OPM di bawah pimpinan Julian Yapmari dan Yason Mari, beserta para pengikutnya melakukan penyerangan pos-pos ABRI yang ada. Pada tahun 1975 kegiatan OPM di Merauke dipimpin oleh B. Mawan mengajak rakyat sekitar untuk menyerang pos-pos tentara Indonesia sekitar perbatasan. Pada tahun 1975 terungkap suatu aksi dari OPM yang membuat pernyataan rakyat Yapen Waropen untuk membentuk dan mempertahankan bangsa Papua. Pada tanggal 20 April 1977 OPM pimpinan Alex D.G. Dery menyerang pos militer di Kobakma dan menewaskan Kopral Rochim dan 2 orang anggota ABRI lainnya luka berat. Pada tanggal 16 Mei 1978 di Kampung Aurina Kecamatan Kaureh Marten Tabu menyandera Komandan Korem 172 Ismail, Asisten Intel Kodam 17 Cendrawasih Letnan Kolonel Fajar Admiral, Ketua DPRD tingkat Irian Jaya Willem Maloali, Pastor Aloysius Umbos, pengusaha Frans Lius. Bentrokan OPM pada tahun 1984. 1985 dengan ABRI telah mengakibatkan terjadinya arus pengungsi besar-besaran dari tanah Papua ke PNG, yang terbesar dalam sejarah Papua sejak 1960-an, pengibaran bendera OPM di Singa, terjadi pertempuran dan saling kejar. Mengejar antara ABRI dan pimpinan OPM Kelikualik sejak 21 Mei dan Juli 1994, secara wilayah geografis kelompok-kelompok yang bergerilya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua Barat yakni, kelompok Hans Bonai di perbatasan PNG, kelompok Matias Wenda di perbatasan Krom dan PNG, kelompok Welem Onde di Merauke, kelompok Tadeus Yogi di Paniai, kelompok Kelikualik di Pegunungan Tengah, kelompok Kalakdana dan Urup Kulin di Pegunungan Bintang, kelompok Robert Uria Yoeni di Jayapura sampai Sarmi serta kelompok Awam di Biak. Jika diurutkan peristiwa-peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari aneksasi cukup panjang dan masih banyak detailnya dalam berbagai bentuk dan cara. Namun sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, bahwa tulisan dalam buku ini penekanannya pada aspek hukum. Oleh karena itu, fakta sejarah yang ditulis tidak seluruhnya. Tetapi hanya yang seperlunya saja, untuk mengingatkan, menyadarkan dan meyakinkan semua pihak adanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Papua. Bahwa fase pertama perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi sejak tahun 1963 sampai di era 1990-an. Fase pertama itu terdiri dari perjuangan bawah tanah dan perang gerilya yang menegangkan, mencekam dan sangat menderita.
Karena terasa tindakan militer Indonesia yang membabi buta di seluruh tanah Papua, dan telah mengorbankan nyawa manusia Papua yang tidak sedikit jumlahnya, bila dibandingkan jumlah populasi penduduk bangsa Papua pada saat itu hanya kurang lebih 815.904 jiwa. Fase kedua ditandai dengan adanya gerakan reformasi di Indonesia dan juga di tanah Papua pada 1998 yang dikoordinir oleh para pemuda dan mahasiswa dengan menggulingkan pemerintahan rezim Orde Baru Indonesia, pimpinan mantan Presiden Soeharto. Pada fase kedua orang asli Papua bebas berteriak merdeka secara lebih terbuka luas di kota-kota sampai ke kampung-kampung seluruh tanah Papua. Karena di era reformasi HAM dan demokrasi telah menjadi asas utama perubahan perjuangan hidup di semua sektor kehidupan manusia secara lebih baik, adil, beradab, dan bermartabat bagi makhluk di planet bumi ini. Pembahasan mempertahankan kemerdekaan dalam fase kedua tidak dibahas secara mendetail. Karena sifatnya juga hanya mengingatkan, menegaskan dan menyadarkan semua pihak, bahwa bangsa Papua masih berjuang merebut kemerdekaan dari Indonesia. Agar pihak-pihak yang menjadi aktor pendukung proses aneksasi memahami dan mengubah kebijakan luar negeri mereka terhadap Papua, sehingga perjuangan kemerdekaan Papua yang ada itu tidak dianggap lagi sebagai separatis, tetapi mendapat dukungan pengakuan kemerdekaan. Terima kasih telah menonton channel Suara Papua ID. Semoga informasi tentang sejarah dekolonisasi Papua Barat tahun 1961 dapat memberikan pemahaman lebih tentang perjuangan dan peristiwa penting dalam perjalanan Papua merdeka. Mari kita